Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online dengan materi pengenalan rekayasa perangkat lunak. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan yang pertama adalah capaian pembelajaran pertemuan. Mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang pengertian rekayasa perangkat lunak. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang pengertian perangkat lunak, tujuan materi rekayasa perangkat lunak, materi pembelajaran tujuan materi rekayasa perangkat lunak, pengertian produk perangkat lunak, definisi lain tentang perangkat lunak. Kriteria penilaian, pemahaman mengenai pengertian perangkat lunak, tujuan materi rekayasa perangkat lunak. Software dan user. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Sistem perangkat lunak adalah sebuah sistem yang memiliki komponen berupa perangkat lunak yang memiliki hubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer. User atau pemakai perangkat lunak adalah orang yang memiliki kepentingan untuk memakai atau menggunakan perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaannya. Karakter software. Software dibangun dengan rekayasa atau software engineering. Software tidak pernah usang atau wear out karena ada perbaikan software. Software biasanya terus akan diperbaiki atau update seiring dengan bertambahnya kebutuhan. Aplikasi software yang pertama adalah sistem software, adalah kumpulan program untuk memenuhi kebutuhan program lainnya. Real-time software adalah software yang memonitor, menganalisis, mengendalikan sesuatu secara nyata. Bisnis software, software pengelola informasi bisnis seperti penjualan, inventory, dan lainnya. Engineering dan scientific software adalah software yang mengimplementasikan algoritma yang terkait keilmuan, misalnya software untuk astronomi dan lainnya. Selanjutnya adalah embedded software adalah software tambahan yang membantu mengerjakan suatu fungsi dari software lainnya, misalkan software untuk mencetak dokumen dan lainnya. Personal computer software, software untuk PC, misal software yang terkait dengan memproses teks, grafik, dan lainnya. Web-based software, software yang dapat diakses dengan browser. Yang selanjutnya adalah artificial intelligence software, software yang menggunakan algoritma tertentu untuk mengolah data. Produk software, produk terdiri dari dua. Produk generik adalah produk software yang dibuat developer untuk dijual atau dipopulerkan atau yang bersifat open source tanpa ada yang memesan terlebih dahulu, misal sistem operasi, software pendukung perkantoran, dan sebagainya. Yang kedua adalah produk pemesanan. Produk software yang dibuat developer karena ada customer yang melakukan pemesanan, misalkan software untuk instansi dalam menjalankan proses bisnisnya. Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering atau RPL pembangunan dengan konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan software yang bernilai ekonomi, yang dipercaya, dan bekerja secara efisien yang menggunakan mesin. Software banyak dibuat dan tidak digunakan karena tidak memenuhi kebutuhan pelanggan atau karena faktor non-teknis seperti keengganan user mengubah cara kerja dari manual ke otomatis atau ketidakmampuan user menggunakan komputer. Kriteria rekayasa perangkat lunak. RPL lebih fokus pada bagaimana membuat software dengan kriteria. Yang pertama, dapat terus dipelihara setelah software selesai dibuat seiring berkembangnya teknologi dan lingkungan atau maintainability. Dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi atau dependability dan robust. Efisien dari segi sumber daya dan penggunaan. Kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan atau usability. Dengan catatan, software yang baik adalah software yang fokus pada pengguna atau pelanggan. Tujuan RPL, yang pertama, biaya produksi rendah. Yang kedua, kinerja program yang tinggi. Yang ketiga, portabilitas yang tinggi. 4, biaya perawatan yang rendah. 5, keandalan sistem dan penyerahan tepat waktu. Fase RPL, yang pertama, fase pendefinisian fokus pada what. Identifikasi informasi apa yang harus diproses, fungsi dan performansi yang diinginkan, perilaku sistem yang diinginkan, kriteria validasi yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sistem. Fase pengembangan fokus pada how. Software engineer mendefinisikan implementasi pada arsitektur software, detail prosedur implementasi, antarmuka tampilan, coding, dan testing. Fase terakhir adalah fase pendukung atau support fase.
Fokus pada perbaikan kesalahan atau error, adaptasi yang dibutuhkan pada lingkungan software yang terlibat, dan perbaikan akibat perubahan kebutuhan customer. Fase pendukung ada 4. Yang pertama adalah correction. Keinginan customer yang tidak tertangani oleh software dan pemeliharaan menjadi solusi untuk perbaikan software. Yang kedua adalah adaptation. Pemeliharaan adaptasi untuk memodifikasi software yang dijalankan guna mengakomodasi perubahan lingkungan luar. Yang ketiga adalah enhancement. Pemeliharaan untuk penyempurnaan dengan penambahan pada kebutuhan fungsional sebelumnya. Yang keempat adalah prevention. Pemeliharaan pencegahan software atau software re-engineering harus dikondisikan untuk melayani kebutuhan user. Tantangan rekayasa perangkat lunak ada 3. Yang pertama adalah tantangan warisan. Software dikembangkan developer yang berbeda yang menyebabkan ketidakpahaman atau perubahan tujuan pembuatan software. Yang kedua, tantangan heterogenitas. Software harus dapat beradaptasi pada teknologi yang harus berkembang dengan semakin luasnya lingkungan distribusi software. Yang ketiga adalah tantangan pengiriman. Software dengan skala besar dan kompleks sekalipun dapat atau user dengan cepat jaga. Di sini adalah proses RPL, ada mulai analisis, perancangan, implementasi, dan ujian. Yang berasal dari sumber Sukamto, RH, dan Salahuddin 2018. Tool pengembangan yang pertama adalah Integrated Development Environment atau IDE. Pengembangan aplikasi atau program komputer memiliki beberapa fasilitas dalam pembangunan software. Tujuan IDE adalah menyediakan semua utility pembangunan software. Contoh IDE adalah NetBeans IDE, IntelliJ IDE, React.js, lainnya. Yang kedua adalah Application Framework. Struktur aplikasi dan fungsi dalam membuat template dan struktur aplikasi menggunakan cara yang lebih efisien dan lebih cepat. Contohnya adalah Ionic, Xamarin, Senchattons. Ada 4. Yang pertama adalah specification. Harus dikerjakan sistem software dan batasan pengembangan software. Yang kedua adalah development, pengembangan software untuk menghasilkan sistem software. Yang ketiga adalah validation, memeriksa apakah software sudah memenuhi kebutuhan customer. Yang keempat adalah evolution, mengubah software untuk memenuhi perubahan kebutuhan customer. Teknologi informasi sosial